Ini adalah neraca analitik untuk menimbang bahan-bahan dengan bobot 25 mg hingga 50 gram. Sedangkan ini adalah neraca analitik untuk menimbang bahan-bahan dengan bobot 500 mg hingga 1000 gram. Dan ini adalah anak timbangannya. Berikut ini adalah prosedur cara penaraan alat timbang. Pertama-tama, sebelum melakukan penimbangan, bersihkan timbangan dan jangan sampai ada benda lain termasuk kertas di atasnya. Kemudian, periksa apakah semua pisau timbangan sudah pada tempatnya. Periksa apakah timbangan sudah pada posisi horizontal dengan melihat bandul tepat di tengah lingkaran. Periksa timbangan sudah setara atau belum. Jika belum, timbangan disetarakan dengan memutar skrup yang ada pada ujung lengan timbangan. Jika telah setara, timbangan siap untuk digunakan. Kita akan melakukan proses penimbangan terhadap bahan-bahan. Yang pertama dilakukan adalah penaraan terhadap alat timbang. Setelah dicek, kemudian diletakkan kertas perkamen sebagai alasnya dan juga anak timbangan. Anak timbangan yang ditaruh sesuai dengan bobot yang akan kita timbang. Dilanjutkan terhadap bahan zat aktif yang kedua. Penimbangan selanjutnya untuk zat aktif dengan bobot 1000 mg. Pastikan bobot yang kita inginkan telah sesuai. Penimbangan selanjutnya adalah penimbangan zat tambahan dengan bobot 200 mg. Pertama-tama yang harus kita pastikan adalah alat timbangan telah setara. Jika telah dipastikan setara, maka dapat dilakukan penimbangan. Proses selanjutnya adalah proses pencampuran dari bahan-bahan yang telah ditimbang. Yang pertama harus kita sediakan adalah sendok tanduk, kemudian ada sudip, kemudian bahan-bahan yang akan kita campur, ada mortir, dan ada stemper yang di bawahnya telah dilapisi dengan lap kain. Proses pertama pencampuran, yang pertama dimasukkan adalah zat tambahan terlebih dahulu. Fungsinya adalah untuk melapisi pori-pori pada mortir. Jangan lupa untuk mengaduk sesuai dengan arah jarum jam. Masukkan zat aktif dengan bobot yang lebih kecil terlebih dahulu. Setelah homogen, ditambahkan zat aktif yang selanjutnya. Setelah dipastikan homogen, kemudian dimasukkan sisa zat tambahan.
Pastikan semua bahan telah homogen. Setelah proses pencampuran, kemudian bahan-bahan yang telah tercampurkan dibagi dua sama beratnya. Selanjutnya adalah proses pembungkusan. Yang pertama harus kita pastikan adalah melipat sedikit bagian atas perkamen. Selanjutnya, perkamen dibagi menjadi 2 baris dengan masing-masing 5 buah perkamen. Kemudian masukkan zat yang telah dicampurkan sama rata. Adalah melipat kertas perkamen. Selanjutnya ini adalah neraca analitik. Nah, neraca analitik ini itu minimal penimbangannya 50 mg. Nah, bisa digunakannya itu untuk zat padat dan zat cair. Nah, di sini ada penutupnya. Kemudian di sini ada water pass. Nah, fungsi water pass ini adalah untuk sebagai indikator keseimbangan dari timbangannya. Makanya adalah merek Cookhouse. Nah, di sini ada beberapa fiturnya. Ini untuk tombol on off-nya, mematikan atau menyalakan timbangannya. Kemudian ini adalah untuk penyetaraan timbangannya. Nah, kemudian di sini kan ada unitnya. Nah, unitnya ini dalam bentuk gram. Kalau misalnya mau diubah, ini tinggal klik yang menu unit. Nah, ini jadi mililiter. Nah, untuk penimbangan ini dengan menggunakan metode penimbangan tidak langsung. Pertama dibuka, kemudian masukkan kertas perkamen yang kosong, kemudian ditutup. Nah, ditunggu angkanya sampai stabil atau tetap tidak berubah-ubah. Nah, ini sudah tetap, maka yang dicatat adalah bobot perkamen kosong ini 495,6 mg. Ini kita akan menimbang sediaan yang tadi telah kita buat. Nah, pertama ini pastikan dulu si timbangannya itu kemudian hasil timbangan selanjutnya dicatat. Selanjutnya kita akan menimbang perkamen yang tadi digunakan untuk membungkus. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah masih terdapat serbuk yang tertinggal atau menempel.
Nah, sebelum menimbang seperti biasa ini harus dalam keadaan 0,0 mg. Kemudian dibuka. Untuk resep yang seperti ini, di mana zat aktif yang digunakan kurang dari 10 mg, maka harus dilakukan yang namanya proses pemicikan atau proses pengenceran. Jadi, yang pertama kita tuliskan adalah zat aktif ini memiliki syarat penimbangan minimal 50 mg. Untuk itu, pemicikan untuk zat di bawah 10 mg dilakukan perbandingan 1:50. Maka zat aktif yang ditimbang sebesar 50 mg. Kemudian zat tambahan yang ditimbang sebesar 50 mg dikali 50 sebagai pembanding. Jadi didapatkan 2500 mg. Dari 2500 mg ini dikurangi zat aktif sebesar 50 mg. Jadi bahan tambahan yang harus ditambahkan sebesar 2450 mg. Apabila telah seperti ini, maka untuk zat yang telah dicampurkan, untuk zat yang akan kita ambil itu sebesar zat aktif yang sebenarnya dibagi dengan zat aktif yang ditimbang dikali dengan bobot sebenarnya yang kita timbang. Yang didapatkan bobot yang kita timbang adalah 250 mg. Di sini dalam 250 mg telah mengandung zat aktif sebanyak 5 mg sesuai dengan yang diresepkan.